Ya Allah, bebaskan kami, ayah bunda kami, suami istri kami, anak-anak kami, adik kakak kami, keluarga kami, kerabat kami, dan kaum muslimin semuanya, bebaskan dari api neraka. Seandainya doa kita dikabulkan oleh Allah, berarti nama kita oleh Allah sudah apa? Sudah dihapus. Namamu sudah tidak ada lagi di catatan namanya ahli neraka. Namamu sudah dipindahkan ke nama-nama ahli syurga. Ya, doa itu punya kekuatan, doa itu dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah mudahkan untuk mengadakan kajian rutin setiap tahun, yaitu pengajian umum membahas tentang fikih Ramadan dari buku yang sudah dicetak dan sudah tersedia. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara majelis taklim ini di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Hari ini karena pengajian umum kita buat 2 jam. Jam 9 sampai jam 11 nanti insyaallah. Materi saya sampaikan jam 9 sampai 10.40. Setelah itu kita tanya jawab 20 menit dan juga nanti ada door prize. Marhaban ya Ramadan. Setiap orang beriman selalu menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan. Orang beriman selalu rindu untuk ketemu Ramadan. Bagaimana tidak? Ramadan keutamaannya luar biasa. Tidak bisa disamai oleh bulan apapun. Orang beriman sangat bahagia kalau nanti akhirnya oleh Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat, taat, dan semua amal kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ingin tahu betapa agungnya bertemu Ramadan, coba antum renungkan sekarang, temannya antum, sahabat antum, keluarga antum yang Ramadan tahun lalu masih hidup, sekarang sudah berada di kuburan. Dan kita oleh Allah masih diberi kesempatan, mudah-mudahan bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan fi khairin wa afiyah wa a'inna fihi ala siyam wal qiyam wal a'mali salihah. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat. Tolonglah kami untuk puasa, untuk sholat taraweh, dan melakukan berbagai macam amal soleh. Kemudian berikutnya 12 kiat menyambut bulan suci Ramadan. Apa kiat-kiat untuk menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama kiatnya adalah yang punya hutang puasa, ya, mumpung masih ada kesempatan bayar utang, terutama ibu-ibu yang haid, datang bulan, atau orang-orang yang lainnya, mumpung masih ada kesempatan mengqadha, membayar hutang puasa, hutang puasanya dibayarkan. Kemudian yang kedua, memperbanyak puasa dan membaca Al-Quran beserta amal-amal soleh yang lainnya mulai dari bulan Sya'ban. Bahkan kalau bisa mulai dari bulan Rajab. Jadi Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban bulan menyirami tanaman itu, dan Ramadan bulan panennya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak berdoa semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat.
Bahkan salafus soleh dulu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau Ramadan mereka sungguh-sungguh beribadah, setelah Ramadan doa lagi 6 bulan agar amal Ramadan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, memuji Allah dan bersyukur kepada Allah karena dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, juga sujud syukur. Ya, nanti kalau memang Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan insya Allah Ramadan tahun ini sepakat, nggak ada beda pendapat. Alhamdulillah, kami bahagia sekali kalau umat itu bersatu, dan insya Allah nanti bertepatan dengan tanggal 1 Maret hari Sabtu. Kita tunggu sidang itsbat ya, sidang itsbat dulu. Nah, berarti hari Jumat malam maghrib, Jumat tanggal 28 Februari maghrib ya, malam Sabtu, itu berarti kita sudah ketemu dengan bulan Ramadan. Bersyukurlah kepada Allah, nangislah, sujudlah, terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau pertemukan hamba dengan bulan Ramadan. Jangan lupa sujud syukur. Sujud syukur itu sunnah ya, ketika mendapat nikmat yang baru atau selamat dari bencana. Ini termasuk nikmat yang besar ketemu Ramadan. Sujud syukurnya kapan? Kalau saya biasanya sujud syukur itu setelah sholat ba'diyah maghrib. Habis sholat maghrib, ba'diyah maghrib, nah terus sujud syukur. Sujud syukur, terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Allahumma lakal hamdu wa syukru. Engkau pertemukan hamba dengan bulan Ramadan. Tolong hamba ya Allah, berilah sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Kemudian berikutnya lagi yang nomor kelima, bahagia dan senang bertemu dengan bulan suci Ramadan dan saling mengucapkan selamat atas bulan Ramadan yang penuh berkah. Ini sunnah ya, ini diamalkan oleh Nabi, diamalkan oleh salafus soleh. Jadi kita itu senang, bahagia dan saling mengucapkan selamat. Itu sunnah itu. Jadi kalau antum ada di grup-grup WhatsApp, medsos, jangan lupa saling mengucapkan selamat. Ya, biasanya ucapannya itu ya syahr mubarak atau Ramadan karim, Ramadan mubarak. Ya, selamat atas bertemunya dengan bulan Ramadan. Itu sunnah itu. Nabi itu kalau sudah masuk Ramadan bilang kepada sahabat, atakum syahru Ramadan. Telah datang kepada bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Itu sunnah. Dan itu bahagia, senang, yang bernilai ibadah. Kemudian yang keenam, itu penting, kita perlu memiliki, menulis dan melaksanakan program-program yang rapi berupa target pencapaian goal-goal Ramadan. Itu perlu ditulis dari sekarang, dan nanti di buku itu ada cara nulisnya. Jadi kita harus punya target yang tertulis. Nanti Ramadan saya ingin berbuat apa saja. Itu goal, target pencapaian. Dan nanti kita kaji itu bagaimana cara membuat target Ramadan. Karena orang kalau punya target dan dituliskan target itu, kemudian dia melaksanakannya, insya Allah sukses. Insya Allah sukses. Kalau orang tidak menuliskan target-targetnya, biasanya gagal. Ya, perlu ditulis, lalu dipaksa untuk melaksanakannya. Kemudian yang ketujuh, bertekad untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Niatkan dari sekarang, saya nanti Ramadan tidak akan membuang waktu saya cuma-cuma. Ya, terutama hapian. Niatkan dari sekarang, Ramadan saya akan berlatih untuk menjauhi HP, medsos, kecuali benar-benar diperlukan. Karena kalau tidak, kita tetap hapian kayak biasanya, waktu kita akan terbuang cuma-cuma.
pada waktu yang sangat istimewa. Kemudian yang ke-8, mempelajari fikih Ramadan atau ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum Ramadan. Seperti antum ngaji hari ini termasuk ilmu yang wajib. Orang Islam kalau tidak belajar fikih Ramadan itu dosa. Kenapa dosa? Dia memasuki ibadah, dia tidak punya ilmu. Ini masuk kategori ilmu yang wajib. Kemudian yang ke-9, siap untuk bertaubat dengan taubatan nasuha dan memperbaiki diri lahir batin, terutama menata hati agar ikhlas dan istiqomah. Niatkan, saya ingin jadi orang baik. Kapan kita mau jadi orang baik? Ditunda-tunda terus, sampai kapan? Nanti keburu mati. Menjadi orang baik jangan ditunda-tunda. Saya ingin jadi orang baik, maka kita taubatan nasuha. Urusan dengan Allah kita selesaikan, urusan dengan makhluk kita selesaikan. Saya ingin jadi orang yang baik, ingin jadi orang yang istiqamah sampai mati husnul khatimah. Terutama adalah membersihkan hati, menata hati. Kemudian yang ke-10, yaitu mengadakan persiapan ruhiyah dan mental dengan mendengarkan ceramah-ceramah, membaca buku yang memotivasi kita untuk beribadah dan beramal saleh di bulan Ramadan. Ini penting ya, persiapan ruhiyah. Jiwa kita, mental kita perlu dikuatkan. Dan alhamdulillah, masya Allah, terutama ibu-ibu itu sudah mengadakan kajian-kajian untuk persiapan ruhiyah menghadapi Ramadan. Itu penting. Itu memberikan informasi, motivasi dan inspirasi. Termasuk nanti Ramadan, ibu-ibu juga luar biasa. Kajian itu penuh di mana-mana, terutama kajian ibu-ibu. Karena kalau kajian bapak-bapak biasanya di masjid ikut waktu sholat. Biasanya subuh dan tarawih kalau Ramadan ya. Kalau ibu-ibu itu enggak, ibu-ibu memang sengaja kajian khusus. Kalau bapak-bapak kan menisan di masjid kan. Ya, mari subuh menisan pengajian, mari tarawih menisan pengajian. Kalau ibu-ibu enggak, khusus mengadakan kajian jam 7 pagi, jam 8 pagi dan seterusnya. Itu penting. Itu memberikan informasi, motivasi dan inspirasi. Kemudian yang ke-11, berdakwah semampunya sesuai bidangnya masing-masing dengan ucapan dan perbuatan serta aksi sosial. Usahakan Ramadan kita terlibat dalam dakwah. Dakwah tidak harus ngisi pengajian. Ya, dakwah termasuk kita membuat aksi sosial, bakti sosial. Ya, mengadakan baksos di mana-mana. Nanti bagi-bagi hadiah, bagi-bagi sembako, bagi-bagi kurma, bagi-bagi ya hal-hal yang dibutuhkan, terutama untuk anak-anak yatim yang ibunya itu janda, miskin, ya siap-siap bantu mereka dan Anda untung dunia akhirat. Kemudian yang ke-12, yang terakhir di antara kiat menyambut bulan Ramadan adalah niatkan saya ingin membuka lembaran baru yang putih bersih. Ini lembaran saya sudah kotor, lembaran saya banyak titik hitamnya. Ramadan mau saya putihkan. Hubungan saya dengan Allah tambah baik. Hubungan saya dengan Rasulullah SAW tambah baik. Hubungan saya dengan guru-guru tambah baik. Hubungan saya dengan ayah bunda tambah baik. Hubungan saya dengan suami istri tambah baik. Hubungan saya dengan anak-anak tambah baik dan seterusnya. Dengan keluarga, dengan kerabat, dengan famili. Pokoknya hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan makhluk juga baik. Kita buka lembaran baru. Baik, itu 12 kiat menyambut Ramadan. Kemudian berikutnya lagi adalah hukum mengucapkan Ramadan Karim. Ya, karena di negara-negara Arab itu sangat populer itu menyebut dengan Ramadan Karim, Ramadan Karim.
Setelah itu nanti ada anak-anak yang baru hijrah, itu biasanya meramaikan grup dengan mengatakan tidak boleh mengucapkan Ramadan Karim, itu tidak boleh, biasanya gitu. Tapi mudah-mudahan mereka sekarang sudah bertambah ilmunya, sudah mulai paham. Kalau berapa tahun yang lalu suka ribut gara-gara ada orang mengucapkan Ramadan Karim, padahal mengucapkan Ramadan Karim hukumnya itu boleh. Makanya saya kasih bab khusus, saya nukilkan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan laqad adallana syahrun karim. Ya, sungguh telah menaungi kami bulan yang karim. Innahu syahrukum al-karim. Sesungguhnya Ramadan itu bulanmu, bulan yang karim. Jadi maksudnya Ramadan Karim itu Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Jadi bukan Ramadan kayak Tuhan, bukan. Itu namanya gagal paham. Jadi maksudnya Ramadan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga biasanya di Arab itu mereka mengucapkan Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak atau dua-duanya, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, boleh, monggo, silakan. Kemudian setelah itu di situ ada bab khusus keutamaan puasa secara umum dan bulan Ramadan secara khusus. Yang pertama-tama, Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, keutamaan bulan Ramadan. Yang kedua, pintu-pintu surga dibuka karena banyak amal saleh dari orang-orang mukmin. Ini pintu surga dibuka, artinya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, pintu-pintu neraka ditutup sebagai rahmat bagi orang mukmin dikarenakan sedikitnya orang maksiat. Pintu-pintu neraka ditutup karena Ramadan itu orang maksiat sedikit, orang beriman. Kemudian yang keempat, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu, tidak sebebas hari-hari lainnya. Dan itu kita rasakan sendiri. Kalau Ramadan, rasanya kita mudah berbuat kebaikan. Rasanya kita tidak berselera berbuat maksiat. Itu karena setan-setan, jin-jin jahat dibelenggu. Kemudian yang kelima, setiap malam ada penyeru yang berseru, wahai orang yang hendak berbuat kebaikan, menghadaplah. Wahai orang yang hendak berbuat keburukan, berhentilah. Ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Ya, itu tiap malam. Hei orang yang mau berbuat baik, berbuat baiklah sekarang. Ini waktu yang sangat cocok. Wahai orang yang mau berbuat buruk, berhentilah. Ini bukan waktunya. Tidak cocok kamu berbuat buruk zaman sekarang ini. Itu setiap malam. Kemudian yang keenam, setiap malam Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Bahkan kalau kita kumpulkan riwayatnya, bukan hanya setiap malam, tapi 24 jam. Ada redaksi kulla lailah, ada redaksi fi kulli yaumin. Setiap malam, setiap hari Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ya, karena itu kalau antum mendengarkan imam-imam sholat tarawih di Masjidil Haram di Mekah dan di Madinah, itu kalau kunut antum perhatikan ya, selalu diselipkan doa Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan leher-leher kami dari api neraka. Itu doa antum baca yang banyak, terutama bulan Ramadan 24 jam. Wabil khusus menjelang berbuka, termasuk ketika qiyamul lail, termasuk Lailatul Qadar. Itu doa antum baca yang banyak, ya. Monggo saya baca, antum menirukan. Allahumma a'tiq
riqabana minan nar. Itu artinya, ya Allah, bebaskan leher-leher kami dari api neraka. Antum kalau baca jangan satu kali, antum ulang-ulang. Sehingga kami kalau i'tikaf qiyamul lail itu kami baca doa itu kami ulang-ulang. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Dan antum bisa memasukkan siapapun yang ingin antum masukkan. Itu biasanya imam-imam tarawih di Masjidil Haram itu dimasukkan ke dalamnya, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ikhwanina wa akhawatina wa usratina wa aqribaina wa jami'il muslimina minan nar. Ya Allah, bebaskan kami, ayah bunda kami, suami istri kami, anak-anak kami, adik kakak kami, keluarga kami, kerabat kami, dan kaum muslimin semuanya, bebaskan dari api neraka. Seandainya doa kita dikabulkan oleh Allah, berarti nama kita oleh Allah sudah apa? Sudah dihapus. Namamu sudah tidak ada lagi di catatan namanya ahli neraka. Namamu sudah dipindahkan ke nama-nama ahli surga. Ya, doa itu punya kekuatan, doa itu dahsyat. Kemudian yang ketujuh, orang yang puasa dengan iman, dengan mengharapkan pahala dari Allah, dosa-dosanya oleh Allah diampuni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan kita sangat butuh pengampunan dosa. Kemudian yang kedelapan, puasa itu wabil khusus Ramadan itu ganjarannya tidak ada hitungannya. Disebutkan di dalam hadis qudsi, semua amal itu ganjarannya terbatas, maksimal sampai 700 kali lipat. Illa shaum, ya, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa tidak ada hitungan kelipatan. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan langsung. Jadi puasa itu ganjarannya tidak ada hitungannya, ya, enggak terbatas. Kemudian yang kesembilan, orang yang puasa itu mendapatkan dua kesenangan, lis-shaimi farhatan. Yang kedua adalah senang ketika berbuka. Antum ketika buka senang apa enggak? Itu kesenangan batin, itu kenikmatan rohani. Itu hanya dirasakan orang yang puasa. Setelah nggak makan, nggak minum satu harian, begitu maghrib berbuka, ya ada rasa bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Nanti ketika ketemu Allah, oh kita senang ketemu Allah karena kita dapat ganjaran yang tidak ada batasnya, ganjaran yang luar biasa. Kemudian yang ke-10, bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada misik bau parfum yang paling wangi. Ya, la khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misik. Karena orang puasa itu perutnya kosong kan, maka timbul bau yang kurang sedap keluar dari mulutnya. Ya, jangan kecil hati. Itu bau kurang sedap, tapi timbul dari apa? Dari ibadah. Itu bernilai di sisi Allah. Allah senang dengan itu. Bahkan di sisi Allah lebih wangi daripada bau parfum yang paling wangi. Walaupun kita sudah sikatan, walaupun pakai siwak, tetap karena baunya bukan dari mulut, tapi baunya dari perut yang kosong. Kemudian yang ke-11, puasa itu adalah tameng pelindung yang melindungi seseorang dari api neraka. Jadi kalau ingin punya tameng pelindung dari api neraka, maka kita puasa. Kemudian yang ke-12, nanti di surga ada pintu khusus bagi orang-orang puasa. Namanya apa? Ar-Rayyan. Nanti orang puasa disuruh masuk, dan masuk semuanya pintunya ditutup. Khusus orang-orang yang puasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Kemudian yang ke-13, orang yang puasa nanti akan mendapatkan syafaat dari puasanya. Itu nanti ganjaran puasa
oleh Allah dijadikan bisa ngomong. Ya Allah, aku dulu menghalangi dia dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri di siang hari. Ya Allah, jadikanlah aku pemberi syafaat untuk dia. Jadikanlah aku nolong dia ya Allah, sehingga dosa-dosanya Engkau ampuni, sehingga Engkau selamatkan dari api neraka, sehingga Engkau masukkan ke dalam surga. Dapat syafaatnya puasa. Kemudian yang ke-14, orang yang puasa itu termasuk kalangan as-siddiqin dan asy-syuhada. Itu Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau aku telah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Aku sholat 5 waktu, aku bayar zakat, aku puasa Ramadan, dan aku juga ikut sholat taraweh. Aku termasuk kelompok yang mana?" Lalu Nabi mengatakan, "Minas siddiqin wasyuhada." Kamu termasuk golongan orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Ya, itu derajat yang sangat tinggi. Karena di surga itu, ikhwan wa akhwat fillah barakallahu fikum, itu derajat di surga hanya ada 4. Yang pertama para nabi, yang kedua siddiqin, yang ketiga syuhada, dan yang keempat salihin, orang-orang saleh. Kemudian yang ke-15, orang yang melakukan qiyamul Ramadan, salat tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, itu juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatkan dari sekarang, nanti Ramadan di samping saya puasa, saya juga akan istiqomah salat tarawih. Insyaallah nanti kita bahas. Kemudian yang ke-16, orang yang salat tarawih bersama imam sampai tuntas, sampai selesai, baru pulang, maka dia dicatat seperti orang sholat semalam suntuk. Jadi kalau antum tarawih di masjid, jangan pulang dulu sampai selesai semuanya, sampai witirnya semuanya, dan dicatat sebagai sholat semalam suntuk. Kemudian yang ke-17, di dalam Ramadan ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu nanti kita bahas insyaallah. Kemudian yang ke-18, doa orang puasa itu mustajab 24 jam, terutama menjelang berbuka. Jadi nanti Ramadan 1 bulan penuh doanya antum mustajab 24 jam, wabil khusus menjelang berbuka. Dan yang terakhir, yang ke-19, orang yang puasa Ramadan lalu nambah dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa selama 1 tahun. Nanti kita bahas lagi pembahasan itu. Kemudian berikutnya, ikhwan wa akhwat fillah barakallahu fikum, di situ ada pembahasan tentang hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah 183 dan 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan fama syahida minkumus syahra fal yasumhu. Kemudian juga disebutkan di dalam hadits Nabi tentang rukun Islam ada 5, salah satunya adalah puasa bulan Ramadan. Jadi hukum puasa Ramadan itu adalah wajib. Kalau ada orang Islam mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib, maka dia adalah kafir. Nggak ada khilafiyah. Jadi hukum puasa Ramadan itu adalah wajib. Kewajiban puasa Ramadan itu baru pada tahun 2 Hijriah ketika Nabi berada di Madinah. Sehingga Rasulullah SAW sempat puasa 9 kali Ramadan sampai wafat. Setiap orang Islam yang sudah baligh, yang berakal, yang tidak ada halangan, maka dia wajib puasa Ramadan. Kemudian berikutnya, ancaman bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja.
Nah, ini orang mokel ya. Puasa kemudian membatalkan tanpa udzur yang syar'i, apalagi sengaja tidak puasa. Di situ saya bawakan hadisnya panjang. Itu Nabi diperlihatkan orang-orang yang dia itu dibakar di neraka, digantung, kakinya berada di atas, kepalanya berada di bawah, sampai dibakar di api, dan mulutnya hancur, mulutnya berdarah-darah. Ya, jadi dia kakinya digantung di atas, kepalanya di bawah, dibakar, mulutnya berdarah-darah. Berarti mulutnya dipukuli, ceprok, berdarah-darah. Lalu Rasulullah SAW tanya, siapakah mereka ini? Kemudian malaikat Jibril menjawab, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Orang-orang yang berbuka sebelum datang waktunya berbuka. Itu orang-orang yang mokel, membatalkan puasanya tanpa udzur yang syar'i. Jadi Anda yang tidak puasa, siap-siaplah untuk diapakan? Kakinya diikat di atas, kepala di bawah, dibakar di api, plus mulutnya dipukuli sampai berdarah-darah, sampai hancur. Kemudian berikutnya di situ ada hikmah dan pesan moral Ramadan. Ya, di situ dituliskan ada 10 hikmah dan pesan moral Ramadan. Di antara hikmah dan pesan moral Ramadan, Ramadan itu membuka lembaran baru. Lembaran kita kemarin sudah banyak hitamnya, banyak kotorannya, banyak kejelekan-kejelekannya. Ramadan kesempatan memperbaiki diri, memulai hidup dengan lembaran yang bersih. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk, hubungan dengan siapapun, kita berusaha membuka lembaran baru, kesempatan. Kapan jadi orang baik? Jangan ditunda menjadi orang baik. Yang kedua, Ramadan adalah bulan pendidikan rohaniyah. Pendidikan ya jiwa, pendidikan mental. Pada bulan Ramadan itu orang beriman semakin dekat kepada Allah. Ya, dilatih keikhlasannya dalam ibadah. Kemudian dilatih mengendalikan egonya, dilatih untuk meningkatkan keimanannya, sehingga orang yang puasa itu cara berpikirnya semakin tajam, semakin mudah memahami wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Ramadan adalah bukti iman dan cinta kepada Allah. Antum suka makan apa enggak? Suka minum apa enggak? Suka berhubungan suami istri apa enggak? Kita semua suka itu. Tapi demi Allah, karena Allah, kita tinggalkan semua itu. Sehingga orang puasa berarti dia itu iman dan cinta kepada Allah. Walaupun saya senang itu semuanya, saya tinggalkan karena Allah melarang. Ya, siang hari Ramadan. Bahkan ketika diancam pun untuk berbuka, dia tetap tidak mau berbuka. Kemudian yang keempat, puasa menjadikan kita bisa meraih gelar takwa. Kalau antum buka Al-Baqarah, ayat-ayat puasa 183 sampai 187. Itu selalu ditutup dengan kata-kata la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang kalau puasanya baik dan benar, pasti jadi orang yang bertakwa, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, dengan puasa hati menjadi jernih dan untuk berpikir dan berzikir. Ya, puasa itu hati bersih, pikiran bersih, hati menjadi jernih, pikiran juga menjadi jernih. Karena mengurangi makan dan minum membantu kejernihan hati serta ketajaman berpikir. Bahkan Nabi menyebut wadah yang kalau dia itu penuh, paling buruk adalah apa?
Sebuah wadah kalau dia itu penuh, paling buruk itu adalah perut. Sehingga Nabi memberikan kita dua pilihan. Pilihan pertama, makan antara 3 sampai 9 suapan saja. Yang penting bisa menegakkan punggung. Itu pilihan pertama. Kalau kita bisa ikut ini, insya Allah dokter-dokter tutup semuanya, apotek tutup semuanya. Kenapa? Kenapa? Tidak ada orang sakit. Ya, makan hanya 3 suapan, maksimal 9 suapan. Artinya benar-benar ngurangi makan. Tapi kalau kita tidak mampu, ingin nambah, kata Nabi boleh nambah, sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga nafas. Artinya jangan sampai kenyang full. Ya, kenyang full tidak boleh. Namun kenyang full itu boleh sesekali saja. Itu dalam kondisi tertentu, itu boleh. Itu juga nanti ada riwayat-riwayatnya. Kemudian di antara hikmah dan pesan moral Ramadan adalah puasa menumbuhkan kepedulian. Orang yang kaya punya makan, punya minum, dia tidak makan, dia tidak minum, akhirnya dia menyadari ya ada orang yang tiap hari tidak makan dan tidak minum. Lalu timbul empati, ya Allah. Berapa banyak orang yang setiap hari mereka itu lapar. Lalu kita jadi bersyukur dan kita suka bantu orang lain. Kemudian yang ketujuh, di antara hikmah dan pesan moral Ramadan adalah latihan menguasai hawa nafsu. Nah, ini perjalanan hidup kita. Kita semuanya ini perang setiap hari. Perangnya adalah melawan hawa nafsu. Dan puncak kemenangan kita adalah kalau kita berhasil menundukkan hawa nafsu. Dan kekalahan sebenar-benar kalah adalah kalau kita ditundukkan oleh hawa nafsu. Kalau kita sudah bisa mengendalikan nafsu, berarti kita berada di surga. Surganya ada 3. Surga dunia, surga alam kubur, dan surga di akhirat. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang kalau berhasil menundukkan nafsunya sehingga nurut sama dia, taat sama Allah, dia sudah masuk surga. Surga dunia, surga di alam kubur, dan puncaknya surga di akhirat. Ini diantara pesan moral terpenting daripada puasa. Karena nafsu itu kalau tidak kita tundukkan, maka kita yang ditundukkan. Kalau tidak kita kalahkan, maka kita yang dikalahkan. Kemudian yang ke-8 diantara hikmah dan pesan moral Ramadan itu mempersempit ruang gerak setan. Ya, katanya Nabi, setan mengalir seperti aliran darah. Dan kalau kita puasa itu mempersempit alirannya setan. Kemudian yang ke-9, puasa menghancurkan kesombongan. Orang-orang yang sombong ketika dia puasa dia merasa lemah, dia merasa terpuruk, dia enggak sombong lagi. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, hidup sehat dengan puasa. Wah, ini luar biasa. Biasanya kita ini semangat puasa karena apa? Karena tambah sehat. Tapi jangan salah niat. Biasanya kita ini semangat puasa, terutama ibu-ibu. Untuk apa? Puasa sekalian diet. Sekalian biar langsing, menurunkan berat badan. Jangan. Itu salah niat dan Anda tidak dapat pahala. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Jangan pernah puasa niatnya ingin sehat, jangan pernah puasa niatnya ingin diet. Itu salah niat. Puasa niatkan apa niatnya? Lillahi ta'ala. Allah nyuruh saya puasa, sami'na wa ata'na, saya puasa karena Allah, selesai. Dan Anda dapat bonus. Bonusnya
Anda dapat sehat dan Anda dapat diet. Jadi bukan niat itu ya, tapi bonus. Ya, bahkan saya dulu pernah punya dosen di Lipia Jakarta dari Mesir, Dr. Mahmud Al-Farraj dari Mesir. Beliau mengatakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada racun, dan racun itu tidak bisa ditawarkan oleh apapun. Nggak bisa. Yang bisa membunuh racun itu hanya satu, puasa. Ketika kita puasa, itu racun-racun akan mati. Dan puasa 1 hari bisa membunuh racun untuk jangka waktu 10 hari. Antum Ramadan 30 hari, berarti membunuh racun berapa hari? 300 hari. Plus Syawal 6 hari, berarti membunuh racun berapa hari? 1 tahun. Jadi puasa Ramadan plus Syawal, racun berbahaya di tubuh sudah dimatikan. Allahu Akbar. Ini namanya i'jazul ilmi, mukjizat ilmiah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya lagi di situ ada pembahasan menjelang bulan Ramadan. Yang pertama-tama menghitung bulan Sya'ban. Nah, kalau kita tidak usah ngitung-ngitung Sya'ban karena kita sudah punya pemerintah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, yang mana pemerintah kita itu mengadakan sidang itsbat yang diwakili oleh Kementerian Agama. Ormas-ormas dikumpulkan dan kemudian pemerintah memutuskan Ramadan jatuh tanggal berapa. Dan yang syar'i itu adalah mengikuti keputusan resmi pemerintah. Alhamdulillah. Jadi kita nggak usah perlu ngitung-ngitung. Nggak usah perlu masing-masing lihat apa? Lihat bulan Ru'yatul Hilal, nggak perlu, sudah ada perwakilan kita di sidang itsbat. Kemudian yang kedua, larangan puasa hari yang diragukan. Insya Allah kita itu tidak ada hari diragukan. Itu hari diragukan kalau mungkin kita itu di padang pasir, di hutan, di jalan, nggak ada sinyal, nggak ada kabar, kita tidak tahu apakah besok 30 Sya'ban ataukah besok 1 Ramadan. Itu namanya hari yang diragukan. Lalu kita puasa sebagai hati-hati, itu tidak boleh. Tapi kalau kita tidak ada hari diragukan, kita sudah ada kepastian dari sidang itsbat bahwa Ramadan tanggal sekian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Idul Fitrinya juga bareng ya. Nah, kita ini paling sedih kalau ada perbedaan, dan itu hanya ada di Indonesia. Ya. Sedih rasanya kalau harus pecah umat Islam. Loh ya Ustadz, itu kan beda pendapat lapang dada, lain itu ceritanya. Ini bukan beda pendapat lapang dada, ini umat dipecah itu loh. Antum tidak sedih tak? Kalau beda pendapat kunut tidak ada masalah. Kalau ini umat dipecah itu loh, sedih kita. Nanti ada lagi dari mana kelompok apa yang lebarannya ikut ombak di laut. Ya. Nanti ada kelompok apa, waduh pokoknya luar biasa. Idul Fitri 4 kali mungkin nanti. Itu hanya ada di Indonesia, negara lain tidak ada itu. Kita sedih sekali kalau umat harus dipecah-pecah seperti ini. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberi lapang dada untuk mikir lebih dalam lagi, meninggalkan ego-ego, fanatik-fanatik, ya, demi persatuan umat. Bahkan kita dianjurkan ngalah demi persatuan umat. Itu banyak contohnya. Kita benar sekalipun, meninggalkan kebenaran demi persatuan umat itu dianjurkan. Yang penting bukan masalah yang prinsip. Contohnya siapa? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Pada zaman Sayyidina Utsman jadi khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman. Di Mina itu pada musim haji, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum, itu kalau sholat itu dikosor. Ya, tanpa di jamak. Jadi zuhur pada waktunya 2, asar pada waktunya 2, kemudian isya juga pada waktunya 2. Itu sudah berlaku. Tiba-tiba oleh Sayyidina Utsman diubah menjadi 4. Tiba-tiba diubah menjadi 4 rakaat.
Diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Wahai Utsman, ya Amirul Mukminin, dulu Nabi 2, Abu Bakar 2, Umar 2, Anda juga 2 dulu. Kenapa jadi 4? Sayyidina Utsman khalifah tetap 4. Ya. Lalu ketika sholat, Sayyidina Utsman jadi imam 4 rakaat, sahabat Abdullah bin Mas'ud jadi makmumnya, ikut 4. Padahal Utsman salah itu, tapi dia ikut 4. Lalu ditegur, wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud, Anda tadi ngingkari Utsman, sholatnya ya 4, tapi Anda sholat di belakang Utsman, Anda sholat 4. Apa jawabannya? Al-khilafu syarr, perpecahan itu buruk. Jangan sampai umat pecah. Mina yang kecil sak keludak gini, jangan sampai umat pecah. Memang Utsman salah, saya benar. Tapi demi persatuan, saya tetap sholat di belakangnya Utsman. Ini orang cerdas, orang pinter. Demi apa? Persatuan. Karena di antara inti ajaran Islam ini adalah mempersatukan umat. Kecuali kalau masalah-masalah yang prinsip, ya. Misalnya apa? Ada orang bilang Allah punya anak. Ya itu nggak bisa ditolerir, itu sudah kesalahan prinsip itu. Misalnya ada orang berpendapat sholat 5 waktu itu tidak wajib, ya tidak bisa, itu prinsip. Ya, seperti itu. Baik, insyaallah jelas.